Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi al-qiraah. Kalian sudah mampu membaca dan memahami teks wacana dengan tema ar-riyadhah atau olahraga. Masih ingat kan? Coba kalian kaji kembali bacaan tentang ar-riyadhah atau olahraga tersebut. Oke, pertemuan kali ini kita akan membahas materi yang baru, yakni fahmut tarkib atau struktur kalimat. Silakan cermati kembali buku pelajaran kalian masing-masing. Siapkan alat tulis dan juga simaklah dengan baik materi berikut ini. Sebelumnya, mari kita cermati lebih dulu tujuan pembelajaran yang harus kalian kuasai, yaitu yang pertama membuat kalimat yang mengandung struktur na'at dan idhofat. Kemudian menjelaskan perbedaan na'at dan idhofat. Kemudian menyusun kata atau frase menjadi kalimat sempurna. Baik, sekarang kita akan masuk materi pembahasan fahmut tarakib. Yang pertama tentang na'at dan man'ut. Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, Farhan la'ibun mahirun. Yang kedua, Farhan wa Hamdan la'ibani mahirani. Yang ketiga, Farhan wa Hamdan wa Salman la'ibuna mahiruna. Yang keempat, Hasanah la'ibatun mahiratun. Kelima, Hasanah wa Fatimah la'ibatani mahiratani. Yang keenam, Hamidah wa Fatimah wa Halimah la'ibatun mahiratun. Sekarang mari kita bahas satu persatu. Perhatikan contoh yang pertama, Farhan la'ibun mahirun. Farhan adalah seorang atlet atau pemain yang mahirun. Perhatikan kata mahirun. La'ibun mahirun merupakan dua kata yang kalau kita terjemahkan, mahirun itu adalah kata sifat yang artinya yang mahir atau yang pandai. La'ibun, maka kita sebut mahirun itu adalah na'at. Sedangkan la'ibun artinya adalah atlet atau pemain yang merupakan sesuatu yang disifati oleh na'at, maka kita sebut dengan man'ut. Jadi ada na'at, ada man'ut. Mahirun merupakan na'at atau kata sifat, kemudian la'ibun yang disifati atau disebut dengan man'ut. Farhan adalah atlet yang mahir atau yang pandai. Yang kedua, Farhan wa Hamdan la'ibani mahirani. Perhatikan kata mahirani merupakan bentuk musanna dari mahirun, mahirani. Kedudukannya juga sebagai na'at, kemudian la'ibani sebagai man'utnya. Karena Farhan dan Hamdan dua orang, maka disebut isim musanna mahirani. Kemudian perhatikan contoh nomor 3. Farhan wa Hamdan wa Salman la'ibuna mahiruna. Mahiruna itu merupakan na'at atau kata sifat, kemudian la'ibuna adalah man'ut. Mahiruna bentuk jamak karena Farhan dan Hamdan serta Salman merupakan jamak, lebih dari dua orang, maka sifatnya menggunakan bentuk jamak muzakkar salim. Kemudian perhatikan contoh nomor 4. Ada kata la'ibatun mahiratun. Mahiratun merupakan bentuk na'at atau sifat dari la'ibatun sebagai man'utnya. Mahiratun bentuknya adalah muannas karena Hasanah nama orang perempuan. Nomor 5, mahiratani la'ibatani mahiratani.
naatnya adalah mahiratani, kemudian man'utnya adalah la'ibatani. Bentuknya adalah musanna untuk perempuan, karena Hasanah dan Fatimah itu dua orang perempuan. Kemudian perhatikan kata mahiratun, bentuk jamak muannas salim, jabatannya sebagai na'at, kemudian la'ibatun sebagai man'utnya. Karena Hamidah, Fatimah, dan Halimah itu lebih dari dua orang perempuan, maka menggunakan mahiratun jamak muannas salim. Baik, sekarang perhatikan contoh berikutnya. Yajibu alaina an numarisa ar-riyadhah al-munasibah li umrina. Perhatikan kata al-munasibah. Ini merupakan bentuk na'at atau kata sifat karena didahului oleh man'ut, yaitu yang disifatinya adalah ar-riyadhah. Kemudian nomor 8, khafifataini, bentuk na'at dari man'utnya riyadhataini. Nomor 9, al-qawiyyu dan ad-dha'if masing-masing merupakan na'at. Al-mu'min sebagai man'utnya, kemudian ad-dha'if itu na'at, al-mu'min sebagai man'utnya. Perhatikan yang berikutnya, as-salihina merupakan bentuk na'at, kemudian al-mu'minina adalah jawabannya sebagai man'ut. Perhatikan pada kata-kata yang dicetak tebal pada contoh-contoh tersebut, itu merupakan man'ut dan na'at. Susunannya adalah na'at dan man'ut, atau didahului man'utnya lebih dulu kemudian baru na'at. Jadi na'at atau sifat adalah lafal atau kata yang menunjukkan sifat untuk kata yang sebelumnya, sedangkan isim yang disifati dinamakan dengan man'ut atau mausuf. Kalau dari sisi makna, na'at itu mengandung makna yang. Misalnya pemain yang pintar. Nah, yang penting diperhatikan adalah hukum dari na'at man'ut. Yang pertama, na'at harus selalu mengikuti man'ut dalam hal i'rabnya, dalam hal rafa'nya, ataupun dalam hal nasabnya ataupun jarnya. Perhatikan kalau la'ibun mahirun, kalau la'iban mahiron, tanda nasabnya adalah fathah. Kalau la'ibin ka mahirin, tanda jarnya adalah kasrah. Karena na'at man'ut harus sesuai dalam hal i'rabnya. Kalau rafa, nasab, dan jar maka masing-masing harus sesuai. Yang kedua, harus sesuai dalam hal mufrad, musanna atau jamaknya. Perhatikan kalau la'ibatun maka na'atnya adalah mahiratun, itu dalam hal rafa'. Kalau la'ibatan mahiratan dalam hal nasabnya, tandanya adalah fathatain di akhir. Kemudian kalau la'ibatin mahiratin itu sebagai jar. Kemudian yang ketiga, harus sesuai dalam hal muzakkar atau muannasnya. Kalau la'ibun mahirun, kalau la'ibani mahirani, kalau la'ibuna mahiruna. Kalau untuk perempuan, la'ibatun mahiratun mufradnya. Kalau musanna'nya la'ibatani mahiratani. Kalau jamak la'ibatun mahiratun. Jadi harus sesuai dalam hal muzakkar dan muannasnya juga. Kemudian yang keempat, harus sesuai dalam hal ma'rifah dan nakirahnya. Kalau la'ibun mahirun, kalau la'ibatun mahiratun. Nah, itu muzakkar muannasnya ya. Kemudian dalam hal nakirah dan ma'rifahnya, la'ibun mahirun, kalau al-la'ibu al-mahiru. Alif lamnya tanda ma'rifah, sama-sama alif lam. Kalau nakirah sama-sama nakirah. La'ibatun mahiratun, kalau al-la'ibatu al-mahiratu. Sekarang kita bahas bagian yang kedua dalam hal fahmut tarkib, yaitu al-mudhaf wal mudhaf ilaih.
Apa itu mudhaf dan mudhaf ilaih? Perhatikan contoh-contoh kalimat berikut ini. Yang pertama, anwa'ur riyadhati katsirah. Perhatikan kata anwa'ur riyadhah. Anwa'ur riyadhah itu terdiri dari dua kata. Yang pertama nanti disebut dengan mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Kedua kata ini, mudhaf dan mudhaf ilaih, disebut dengan idhafat atau kata yang majmuk. Kata majmuk dalam bahasa Indonesia kita artikan dengan macam-macam olahraga atau jenis olahraga. Kemudian yang berikutnya, yang kedua, kuratul qadam. Riyadhatun masyhurah. Kuratul qadam kita lihat adalah dua kata. Yang pertama terdiri dari mudhaf, yang pertama mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Kemudian berikutnya, la'ibu kuratil qadam. Perhatikan, la'ibu jabatannya sebagai mudhaf, kurati sebagai mudhaf ilaih. Kurati dalam hal jabatan juga adalah mudhaf, kemudian al-qadam sebagai mudhaf ilaih. Muhammad wa Hisham la'iba kuratil qadam. Perhatikan, la'iba kuratil qadam. La'iba merupakan bentuk mudhaf, jabatannya sebagai mudhaf, kurati sebagai mudhaf ilaih. Sementara kurati juga sebagai mudhaf, al-qadam sebagai mudhaf ilaih. La'iba itu berasal dari kata la'ibani, dua orang. Kemudian setelah dimudhafkan dia berubah, nonnya dihilangkan. Kemudian Muhammad wa Hisham wa Mahmud la'ibu kuratil qadam. Perhatikan, la'ibu itu jabatannya sebagai mudhaf, kurati sebagai mudhaf ilaih. Kurati dalam hal bersamaan sebagai mudhaf, al-qadam sebagai mudhaf ilaih. La'ibu asalnya adalah la'ibuna, bentuk jamak dari muzakkar salim. Setelah dimudhafkan dia nonnya dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh yang dicetak tebal tersebut pada kata anwa'ur riyadhah, kuratul qadam, la'ibu kuratil qadam, dan seterusnya itu disebut dengan mudhaf dan mudhaf ilaih. Kata pertama disebut dengan mudhaf, kata yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Kemudian pada saat mudhaf dalam bentuk musanna atau jamak, maka huruf nunnya dibuang. Misalnya la'ibani tadi, kalau digandeng atau diidhafatkan kepada kuratil qadam menjadi la'iba kuratil qadam. Jadi nunnya dihilangkan. Kemudian struktur mudhaf dan mudhaf ilaih ini disebut dengan idhafat. Jadi idhafat itu adalah dua isim. Yang pertama disebut mudhaf, yang kedua disebut dengan mudhaf ilaih. Mudhaf bisa berupa isim zahir, nanti bisa juga berupa isim dzaraf. Nah, di antara ciri mudhaf itu tidak diawali oleh alif lam. Jadi dia isim nakirah. Kemudian kalau mudhaf ilaih dia harakatnya atau i'rabnya adalah jar selama-lamanya. Tanda jarnya nanti menyesuaikan dengan bentuk isimnya. Dan susunan dari mudhaf dan mudhaf ilaih ini mengandung makna memiliki atau mempunyai. Perhatikan perbandingan antara struktur naat man'ut dengan struktur mudhaf dan mudhaf ilaih berikut ini. Pada contoh nomor 1, ana mudarrisun mahirun. Mudarrisun mahirun itu adalah naat man'ut. Kemudian ana mudarrisul lughatil arabiyyah. Mudarrisul lughatil arabiyyah itu adalah susunan mudhaf dan mudhaf ilaih. Mudarris itu mudhaf, al-lughah itu mudhaf ilaihnya. Nomor 2, ana wa hamid mudarrisani mahirani. Mudarrisani mahirani itu adalah naat man'ut. Kemudian ana wa hamid mudarrisa al-lughatil arabiyyah. Mudarrisa itu mudhaf, al-lughah al-arabiyyah mudhaf ilaih. Nomor 3, nahnu mudarrisuna mahiruna. Mudarrisuna mahiruna itu naat man'ut. Nahnu mudarrisu al-lughatil arabiyyah. Mudarrisu itu mudhaf,
al-lughatul arabiyyah mudhaf ilaih. Nomor 4, Muhammadur rasulun amin. Rasulun amin itu na'at man'ut. Muhammadun rasulullah. Rasulullah itu rasul itu mudhaf, Allahi mudhaf ilaihnya. Hadhihi ghurfatun nazifah. Ghurfatun man'ut, nazifah itu na'at. Ghurfati nazifah. Ghurfati itu idhafat. Idhafat atau bersandar kepada dhamir. Ghurfati. Baik, sekarang kita coba untuk latihan struktur yang sudah kalian pelajari. Silakan kalian cermati teks berikut ini. Silakan nanti kalian cari struktur kalimat yang ada na'at man'utnya atau struktur kalimat yang terdiri dari idhofat atau mudhof dan mudhof ilaih. Silakan kalian beri tanda kalimat-kalimat berikut ini. Kemudian silakan nanti kalian masukkan ke kolomnya masing-masing. Masukkan kolom na'at man'ut, kemudian di kolom na'at man'ut, kemudian kolom mudhof dan mudhof ilaihnya. Contoh misalnya kalian bertemu dengan kata nasyatun badaniyun. Kata ini kalian masukkan ke kolom na'at man'ut. Kemudian kalau misalnya ada kata biwaqtil faragh, maka ini adalah struktur idhofat atau mudhof dan mudhof ilaih. Maka masukkan ke kolomnya masing-masing. Silahkan kalian cari sebanyak-banyaknya struktur kalimat tersebut. Perhatikan kembali ciri-cirinya masing-masing dan perbedaannya. Demikian pembelajaran kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Salah hilaf mohon dimaafkan. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Ilal liqa. Ma'assalamah. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.